Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Kiai. Ya, Waktunya izin bertanya untuk persiapan ke Muzdin Arafah, apa saja kira-kira jamaah yang harus dipersiapkan. Mangga Pak Kiai. ya. Baik, terima kasih. Pertama, masalah jadwal keberangkatan. Ya, kita kloter 23 ya, dari Syarikah atau Markas 63 mendapatkan jadwal pemberangkatan dari hotel di Mekah menuju Arafah trip pertama, yaitu dari jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Artinya, pertama, tas ransel Armusna yang akan kita bawa malamnya sudah selesai. Ya, malam tanggal 25 atau malam Seninnya sudah selesai, tidak lagi dibongkar pasang. Apa isinya tas ransel tersebut? Pertama, pakaian salin. Ya, pakaian salin kita, nanti kan kita dari hotel di Mekah memakai pakaian ihram. Ya, itu dipakai. Nah, sebenarnya pakaian salin itu minimal 2 setel kita bawa untuk kita pakai setelah kita lepas memakai pakaian ihram, terutama di Mina tanggal 11 dan tanggal 12 Zulhijjah, atau setelah kita selesai melontar jumroh Aqobah. Pakaian salin minimal 2 kita bawa ya, atau membawa 3 setel juga nggak apa-apa ya. Termasuk 3 setel itu termasuk pakaian buat tidur ya, kaos misalnya ya, celana santai misalnya buat tidur silakan dibawa. Kemudian apalagi yang kita bawa yaitu perlengkapan mandi kita bawa di tas ransel. Termasuk juga kalau kita bawa obat, bawalah obat-obatan. Termasuk juga kita bawa tumbler ya, tumbler buat air minum. Ya. Di sana sebenarnya disediakan termos-termos untuk mengambil air ya. Tapi kalau kita bawa tumbler kan lebih banyak isinya. Nanti juga kita dapat paket Arafah, diantaranya isi paket tersebut ada gelas, ada sendok, ada saus, ada kecap, ada pop mie, ada teh dan lain sebagainya. Ya, kita akan dapat. Itu nanti bisa kita pakai ya di Arafah. Jadi kalaupun kita mau bawa makanan cemilan di dalam tas ransel Armusna silakan ya, tapi yang sifatnya langsung dimakan, tidak diolah lagi gitu ya. Misalnya bawa roti, bawa kue-kue, bawa kurma, silakan. Untuk cemilan selama kita di Armusna, Arafah, Muzdalifah dan di Mina, itu bawalah di tas ransel kita. Selain itu juga ya, jangan lupa di tas ransel juga kita bawa, jangan lupa dokumen-dokumennya seperti apa namanya, kartu nusuk kita bawa ya, gelang identitas ya yang ke Arafah kita pakai ya. Jangan lupa kita bawa. Kalaupun kita mau bawa sajadah silakan ya, kita bawa sajadah. Terus masukkanlah ke dalam tas ransel tersebut ya. Jangan juga kita bawa barang-barang yang nggak perlu ya. Tapi kalau kita mau bawa kabel untuk ngecas ya silakan bawa. Boleh. Bawa power bank silakan bawa ya. Karena di sana kan terbatas juga colokannya itu ya, bawalah kabel panjang itu kan kita bisa pakai lebih dari 1 orang, itu nggak apa-apa dibawa ya. Maksudnya yang nggak perlu dibawa, kita bawa pakaiannya berlebihan jangan ya. Terus bawa apa namanya sepatu nggak usah ya, kita nggak usah bawa sepatu, cukup sendal aja gitu ya. Itu yang harus kita siapkan. Kalaupun kita mau bawa sendal cadangan khawatir hilang atau bagaimana, nggak apa-apa ya, kita bawa dalam tas ransel tersebut. Itu sudah harus kita packing ya malamnya, malam tanggal 25 ya, sebab kita jam 7 pagi sudah didorong ya membawa tas ransel tersebut dari Hotel Mekah ke Arafah. Lalu paket ihramnya kapan kita pakai? Habis sholat subuh. Kita sudah mandi ya, kita sudah bersih-bersih, kita sudah rapi-rapi ya, baru kita pakai baju ihram ya. Habis sholat subuh itu ya pakai baju ihram. Kalau sudah pakai baju ihram ya, sebelum naik bis kita sudah niat ya. Niat kita haji ya, labbaika Allahumma hajjan. Kita niat. Kalau sudah niat, maka berlakulah larangan-larangan ihram sampai kita nanti selesai jumroh Aqobah, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah nanti. Ya, jadi tanggal 8 kita siap jam 6 pagi. Jam 6 pagi kita sudah siap dengan pakaian ihram kita. Sudah siap juga dengan tas ransel kita. Karena jam 7 pagi kita akan diberangkatkan dari Mekah ke Arafah. Di mana kita nunggunya? Karena kita termasuk data kita di Hotel 707, maka yang di 708 kita menuju lobi 707 Hotel Hakik sebelah. Ya, di jam 6 kita sudah siap. Ya. Nanti di Arafah ya kita ada fasilitas-fasilitas. Di antaranya kita akan menempati tenda. Tenda itu nanti sudah dibagi ya, rombongan-rombongan ya, ataupun ada kabirunnya di mana kita sudah rapat, kita sudah koordinasi, tinggal ikuti saja ya apa kata kiai kita di KBU tersebut ya, atau di rombongan tersebut ya, kita ikuti instruksinya.
Dan yang jelas di tenda Arafah itu nanti pembagiannya laki-laki di depan, perempuan di belakang. Ini untuk memudahkan ketika untuk melaksanakan sholat. Ya. Jadi kalau kita mau sholat, ya, jadi nggak usah rubah-rubah lagi ya posisinya. Udah kita sudah menyiapkan laki-laki di depan dan perempuan di belakang. Kita akan nginap dari tanggal 8 ke tanggal 9, nginap 1 malam. Nanti tanggal 9-nya kita siap-siap melaksanakan wukuf di Arafah. Jam berapa kita sudah siap? Jam 10 pagi. Ya, jam 10 pagi seluruh jamaah haji sudah siap untuk melaksanakan wukuf. Karena kita ya akan melaksanakan khutbah wukuf itu sekitar pukul 11 kita akan mulai. Ya, sampai nanti masuk waktu zuhur ya, kita melaksanakan khutbah wukuf dan sholat. Ya, sholat zuhur dan asar itu di jamaah, bahkan di qashar. Petugasnya siapa saja sudah disiapkan. Tugas MC yang baca Quran, yang nanti khutbah, yang nanti azan, yang nanti jadi imam, yang nanti jadi baca zikir atau doa sudah ada. Ya, kita tinggal ikuti saja. Karena jam 10 kita sudah siap-siap. Kemungkinan besar ya jam 11 atau setengah 12 karena kita ada acara seremonial, kita akan mulai seremonial. Ya, ada sambutan ketua kloter, ya, ada pembacaan Quran. Nanti begitu pas waktu zuhur tiba, langsung khutbah wukuf ya. Dan nanti ada azan dan sholat sampai acara doa. Itu kemungkinan selesai sekitar jam 2 lah, ya, jam 2 selesai prosesi wukuf. Selebihnya kita ngapain? Selebihnya adalah ibadah masing-masing. Ya, pergunakan waktu wukuf yang singkat tersebut ya untuk beribadah, bermunajah, berdoa, berbanyak istighfar ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti ya kita ba'da maghrib, selesai sholat maghrib ya kita akan diberangkatkan dari Arafah ke Muzdalifah. Kita dapat jadwal berangkat dari Arafah ke Muzdalifah itu jam 8 sampai jam 9 malam. Ya, artinya kita sudah selesai tuh sholat maghrib dan sholat isya di Arafah. Ya, di jamaah. Karena kita akan diangkut jam 8 sampai jam 9 malam dari Arafah ke Muzdalifah. Ketika kita sudah berangkat dari Arafah ke Muzdalifah masih pakai pakaian ihram. Ya, kita tetap jaga pakaian ihram. Nanti kita berangkat kalau memang sesuai jadwal ya kita sampai di Muzdalifah kurang lebih 1 jam ya, dan kita di Muzdalifah kita turun ya, kita mabit ya. Nanti sesuai jadwal kita akan diangkut dari Muzdalifah ke Mina jam setengah 1 malam sampai setengah 2 malam ya, ini jadwal ya, maka kita siap-siap ketika kita sudah lewat tengah malam jam setengah 1 malam ya posisi kita sudah berada di depan. Artinya untuk naik bis yang disediakan oleh markas 63. Kita diangkut jam setengah 1 sampai setengah 2 malam menuju Mina. Nanti sampai di Mina, kalau sesuai jadwal kurang lebih 1 jam, kita akan sampai jam setengah 3. Ya, jam setengah 3 kita di tenda, kita istirahat. Kapan kita melontar jumrah Aqobah? Jadwal trik pertamanya kita dikasih waktu dari pukul 00, pukul 12 malam sampai pukul 4 menjelang subuh. Kalau kita nyampe misalnya jam setengah 3 ya kita istirahat setengah jam misalnya jam 3 kita masih ada waktu untuk melontar jumroh Aqobah. Itu bagi yang fisiknya sehat ya, fisiknya kuat silakan ya jumroh Aqobah. Tetapi kalau seandainya kita butuh istirahat karena kan kita mungkin nggak tidur ya di Arafah kita diangkut jam 9, udah di Muzdalifah kita diangkut jam setengah 2, ya kan, sampai di Mina setengah 3, itu artinya kan kita nggak tidur. Boleh kita istirahat di Mina, ya. Nanti dikasih jadwal lagi untuk lontar jumrah Aqobah mulai pukul 10 pagi sampai pukul 12 malam. Itu kan panjang waktu. Ya, kita mulai istirahat, tapi tetap kita masih pakai baju ihram, jangan melanggar larangan ihram. Kalau sudah cukup istirahat, baru kita lontar jumrah Aqobah. Ya, jumrah Aqobah 7 kali lontaran. Selesai jumrah Aqobah, kita balik ke tenda, kita tahalul awal, gunting rambut. Kalau sudah tahalul awal, baru boleh buka baju ihramnya. Ya, bebas kita, ya, kita lagi pakai baju ihram, maka kita bisa pakai baju salinan yang kita bawa. Ya. Besoknya tanggal 11 Dzulhijjah kita lontar jumrah lagi, Ula, Wusta, Aqobah. Ya, itu sudah pakai baju bebas, baju biasa, nggak pakai baju ihram lagi. Kapan waktunya? Jadwalnya itu ya jam 5 sore sampai jam menjelang subuh jam 4. Ya, kita dapat jadwal itu. Silakan kita jumroh, Ula, Wusta, Aqobah. Besoknya tanggal 12 Dzulhijjah pun sama, ya. Tetapi karena kita ya dijemput oleh syarikah tanggal 12 Dzulhijjah,
yaitu trip pertama jam 7 pagi sampai jam 11 siang, maka ya saya menyarankan habis sholat subuh ya pada tanggal 12 Zulhijjah itu kita sudah selesai lontar jumroh Ula Wusto Aqobah. Karena apa? Jam 7 pagi sampai jam 11 siang kita sudah dijemput oleh Syarikah dari Mina menuju hotel di Mekah. Dan jadi saya harapkan untuk hari terakhir ya nafar awal tanggal 12 Zulhijjah subuh sudah selesai lontar jumroh Ula Wusto Aqobah. Gitu. Nanti kita diangkut dari Mina jam 7 pagi sampai jam 11 siang menuju hotel di Mekah. Sampai di hotel di Mekah di sini ya kita istirahat karena kita akan melakukan tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu nggak perlu lagi pakai berihram ya. Kapan waktunya? Setelah kita cukup istirahat ya, kita masih punya waktu yang cukup lama dari tanggal 31 Mei ya atau 13 Zulhijjah sampai dengan tanggal 11 Juni. Lama Ya. Masya Allah. Kita masih di hotel Mekah ya, karena tanggal 11 Juni kita akan berangkat ke Madinah. Ya. Jadi silakan diatur waktunya ya kapan kita mau tawaf ifadah. Mau langsung misalnya ya karena kondisi di Mekah ya pertama tidak ada bis salawat ya sampai tanggal 14 Zulhijjah. Jadi kalau kita mau nunggu bis salawat ya sudah kita nunggu tanggal 14 Zulhijjah aja ya baru ada bis salawat. Kalaupun mau jalan kaki ya silakan, tapi tetap koordinasi ya dengan karu dan karom setempat termasuk juga dengan petugas kloter ya. Nah kalau sudah tawaf ifadah kita sudah melakukan tahallul tsani ya, artinya selesai sudah seluruh rukun-rukun ibadah haji. Tinggal kita nanti menjelang keberangkatan pada tanggal 11 Juni ke Madinah kita tawaf wada ya. Kalau tawaf wada kan hanya tawaf saja nggak perlu sa'i ya. Jadi kalau sudah tawaf wada ya sudah ya kita tinggal tunggu di hotel nunggu dijemput oleh bis Syarikah ya menuju Madinah. Itu mungkin skemanya. Masya Allah, jelas sekali. Kalau nanya nggak apa-apa. Ya, jelas sekali. Sepertinya Pak Warto, Pak Warto mungkin ada yang bertanya. Agak paham dah. Alhamdulillah, cukup rinci, cukup jelas, mudah dipahami. Alhamdulillah. Izin Pak Kiai, kita boleh share ke grup. Oh, nggak apa-apa. Boleh. Ya supaya nanti di grup juga biar mereka paham ada gambaran Iya, untuk proses ya, pelaksanaan daripada ibadah haji tersebut kan misalnya penting juga. Jadi ada gambaran mereka. Kalau nggak ada gambaran kemana, bagaimana dan gitu ya. Iya. Ini cukup jelas sekali, cukup rinci sekali, mudah dipaham. Walaupun insya Allah dengan kakek-kakek, nenek-nenek mengerti. Alhamdulillah. Jazakumullah khairal jaza. Syukran kasir Pak Kiai. Izin di share ke grup Pak Kiai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.